tapi juga belajar menyikapi dengan cara yang bijak, logis, dan bertanggung jawab. Betul sekali, saat ini kita semua tahu bahwa kasus narkoba dan bullying sangat marak terjadi, bahkan di lingkungan sekolah dan media sosial. Masalah ini tidak hanya memengaruhi individu yang terlibat langsung, tetapi juga bisa menghancurkan masa depan banyak anak muda. Melalui diskusi ini akan mengulas berita aktual, menganalisis penyebabnya, dan yang penting, bagaimana cara menyelesaikan masalah tersebut dengan pendekatan berpikir kritis. Dan hari ini kami tidak sendirian, kami bersama teman-teman lain yang akan membahas topik ini dan berbagi dari berbagai sudut pandang. Berikut ini videonya. Perkenalkan, nama saya Dadan Ramdhani, NIM saya 1124111313. Mata kuliah berpikir kritis. Perkenalkan, nama saya Baru Ulum, NIM 112411252, matkul berpikir kritis. Perkenalkan, nama saya Salvi Noviani dengan NIM 1124 10755, matkul berpikir kritis. Perkenalkan, nama saya Melianti, NIM 1124111188, matkul berpikir kritis. Perkenalkan, saya Andika Naya Puspita dengan NIM 1124107757, matkul berpikir kritis. Perkenalkan, saya Cahyana Vita dengan NIM 11241144, matkul berpikir kritis. Perkenalkan, nama saya Khairunisa, NIM 1124107758, mata kuliah berpikir kritis. Perkenalkan, nama saya Suci Nurpadila dengan NIM 11241107, mata kuliah berpikir kritis. Baru di sini. Siapa namanya? Kata orang lo sok cakapan di sini, sok pintar, caper ke dosen. Anak baru udah belagu begitu. Iya, udah gitu kamu ngerebut tempat kita. Ngapain di situ? Orang ini tempat kita. Saya kira tadi kosong, kan ada orang. Ini pasti bajunya murah, hidungnya murah. Udah kelihatan sih Mel dari tampilannya juga murahan. Paling itu beli di pasar loak. Ini juga bukunya murah. Iya, udah. Udah gitu. Udah deh, lu ikut kita aja. Jangan bikin dia. Udah biarin ini tempat duduk kita aja duduk. Iya, udah. Ngapain bingung? Iya, ngapain sih? Ngapain dia? Udah biarin. Bosan banget orang kayak gitu. Orang dia ngambil tempat duduk kita, lagian dia juga sok kecakepan, udah tau anak baru. Itu caper lagi. Iya, susah banget aku tuh. Nih, gimana ya cara kita nyingkirin dia supaya dia nggak caper lagi? Kita harus buat rencana biar dia udah buat kayak gitu lagi, guys. Iya. Ini gimana caranya ya? Aduh, kenapa ya orang-orang ngebully aku? Padahal kan aku nggak ngapa-ngapain. Aku juga ke mereka biasa-biasa aja. Hai. Kamu namanya siapa? Selfie. Kamu pindahan dari mana? Aku dari Jogja, Kak. Ya, temen aku tadi pada kayak gitu. Iya, Kak, nggak Gak apa-apa. usah kok. dimasukin hati. Iya, Kak, nggak kok. Kita temenan aja ya. Iya. Tapi nanti kalau teman-teman kamu marah gimana? Nggak boleh, kita kan harus sama-sama temenan. Kalau mereka tahu, Enggak, ini kamu yang kena bully juga kayak aku. enggak. Kita ntar sama-sama. Ya, Kak, makasih ya Kak udah mau temenan sama aku. Ya. Kamu mau makan nggak? Boleh. Ya. Yuk kita besok main yuk. Nanti teman-teman kamu tahu gimana? Enggak apa-apa. Nggak usah, nggak apa-apa. Malam kita satu. Ayo, kita sekalian udah jalan-jalan lama. malam Iya. juga. Kayak kita udah lama nggak belanja nggak sih? Iya juga. Itu kan teman kita sini sekarang ini. Iya, weh. Ayo kita samperin. Itu ada teman kamu. Ngapain lu di sini? Ngapain lu bergaul sama orang coba kayak dia? Iya, lu diam-diam di belakang kita malah main sama dia. Iya, Dia juga selevel sama kita. gitu.
kayak gini tuh ditemenin ngapain? Gini dong, aduh ini sih, aduh apaan sih nih? Iya, jangan mending makan sama kita, makan daging enak. Parah, ngapain makan snack kayak gitu, snack murah kayak gitu? Ih, jangan kayak gitu. Kenapa sih? Kenapa selama ini lo kayak gitu? Kenapa mau berteman sama orang kayak dia? Lo sama orang-orang kayak dia. Lu juga, aduh, sama kita juga enak makan daging, makan bisa di luar. Ini malah duduk nongkrong di sini kayak gini. Iya, jangan gitu. Kita kan harus temenan sama dia karena dia sendiri. Ngapain? Udah. Aku sendiri kok nih. Kamu sama teman kamu aja, aku sendiri. Nggak usah so baik deh lo kayak gitu. Ayo kita bareng-bareng. Udah nggak apa-apa, kamu sama teman kamu aja. Udah deh, lo nggak usah. Oh iya ya, cantik bener. Itu kayak anak baru ya? Iya. Aduh, gue harus dapetin si dia sih, sumpah. Walaupun ya kan gue kan terganteng di kampus ini. Masa ya sih orang itu mah gampang. Udah, lo harus bantuin gue biar dapetin anak baru itu. Aman, Pak. Aman? Pasti dapat itu. Aman. Lo harus cari tahu rumahnya di mana, makanan kesukaannya apa ya, terus suka warna apa, lo harus cari tahu. Oke? Aman, oke. Aman? Siap. Ya udah, kita mau buntutin dia tuh. Gak usah sekarang. Enggak sekarang. Nggak usah sekarang. Ya udah, nih kita mau kemana nih? Kopi dulu lah. Kopi dulu. Ya. Oke, ayo. Tes. Nah, anak baru yang tadi ya? Oh, selfie ya? Oh, namanya Selfie. Ada kontaknya nggak? Temen gue nanyain. Oh, buat apa? Ya enggak, berteman aja. Kita kan sekampus. Ntar ya aku tanya orangnya dulu. Janji ya. Ya nggak janji, kan aku nggak tahu ntar boleh Ya, apa nanti enggak. kalau boleh, kalau dapat WA aja ya. Oke. Makasih ya, Nis. Oke. Ini Nisa ngirim WA cewek tadi, Pak. Serius lu? Asli. Hah? Tuh. Oh iya, mana buru? Buru, cepet gue mau Eh. dapetin dia, cepet buru-buru. Mana coba? Satu nih. Gua kirim aja deh. Oh ya udah cepet. Biar gampang ya. Iya. Ya. Gue mau ngajak ini. Wah, aduh. Gue langsung sat nih, ntar sore gue mau ngajak. Siap. Itu Oh, kan iya, udah gua kirim udah. Oh iya. Ya udah Pak, gue cabut dulu ya. Tuh, lu mah gitu. Udah, masalah ini masalah paling utama ya, harus dapetin cewek cantik, pinter ya kan, cakep. Mana ya siapa sih nggak mau sama dia? Ya udah, ya Ya. Pak, jalan ya Pak. Aman. Oke. Siap. Yuk. Coba yuk. Aduh, ini mah hari seneng banget ya gue, sumpah. Udah dapet nomornya nih. Tapi gimana ya cara yang ngechat pertama ya? Soalnya gue canggung banget, belum pernah lagi. Duh, ntar kalau misalkan gue telepon langsung, ntar dikira SKSD. Gimana? Apa gue datangi langsung ya? Kalau datangi langsung, ntar, aduh, mana gimana ya? Pusing lagi. Coba gue chat aja dah. Siapa tahu ya kan, dia mau diajak. Halo, ini saya Arul, kelas 15, mau ngajak jalan bareng nanti sore, mau nggak? Iya. Ada pesan dari siapa ya? Hah? Arul. Dia kan anak yang kelas 15 itu. Dia ngapain ngajak aku jalan? Aku iyain atau enggak ya? Apa aku iyain aja ya? Halo, kamu di mana? Aku udah di samping tempat ini. Iya. Oh, bentar lagi. Ya udah, aku tunggu ya di sini ya. Iya. Hei cantik, di sini nih. Hai. Si Selfie ya? Aku Arul yang tadi pas kemarin tuh chat. Ya. Wow,
Kamu anak baru ya? Emang kamu di mana? Oh, sering di situ tahu. Ah, boleh nih main ke rumah. Gimana nanti ya? Kamu udah punya pacar belum? Belum. Serius? Serius. Ini kalau misalkan aku tiap hari main atau jalan bareng sama kamu, boleh dong? Gimana nanti aja? Serius? Iya. Beli kita foto-foto yuk. Bagus. Tak lelahkah diri menari di pikiranmu sendiri, terjebak ataukah aku ingin tenang, Kan kalau gitu kamu jangan terlalu senyum deh, kamu kelihatan cantik. Dia lagi bagus nggak? Iya bagus. Nggak ada orang sih, kita harus foto berdua nih. Satu aja kali ya? Udah dulu ya, udah jam segini. Takut dimarahin mama, aku mau pulang. Aku anterin ya? Nggak usah nggak apa. Serius? Iya. Aduh gimana dong? Ya udah kamu hati-hati ya. Iya. Nanti kita main lagi, oke? Kita nanti ntar malam kita berduaan boleh? Ya udah, kamu naik apa ini? Aku dijemput sih Jemput sama siapa? sama ayah. Oh ayah, ya udah. Saya juga takut sama masa mau kenalan langsung sama ayah. Ya udah kamu hati-hati ya. Iya. Nanti telepon lagi, oke? Udah, Bye. bye. Tuh lihat deh, itu kan anak baru yang kemarin kan? Oh iya weh. Iya, kenapa dia ngambil cowok-cowok inceran kita? Iya, genit banget sih. Gila Cowok sih. cakep. Itu kan kesukaan kita, kenapa dia ngambil punya kita juga? Gak boleh. Pokoknya Kita harus buat pelajaran gak sih buat dia? Gak boleh diem aja ya kita. sih, gak boleh. Gila, kita harus lawan dia. Sangat bisa biarin dia. Iya. Mana ya obat aku? Aku udah capek dibully terus. Dah. Kok mukanya si Selfie? Kok bisa ya?
Aduh. Baru aja kemarin, ya Allah, ya ampun. Ini pasti gara-gara dibully dia. Gue harus gimana ya? Pusing banget. Halo Sobat Suara, selamat datang di podcast Suara Sunyi. Ruang diskusi di mana kita membicarakan realita yang kerap terabaikan, isu sosial yang menyentuh sisi hati kemanusiaan kita. Hari ini kita akan mengangkat suatu kisah yang mengguncang dunia kesehatan dan pendidikan. Kasus dugaan perundungan yang berujung pada meninggalnya seorang mahasiswi pada kampus ternama. Ya, pemirsa, saya sudah hadirkan bersama pembicara kita hari ini. Dengan siapa, Mbak? Saya dengan Nisa. Saya teman dekat dari korban pembulian di universitas, di salah satu universitas di Bekasi. Ya, kita langsung ke pertanyaannya aja ya. Apa yang terjadi sehingga korban bisa melakukan percobaan bunuh diri? Jadi awalnya tuh korban masuk ke universitas kita. Mulanya apa yang terjadi dengan korban? Jadi pertama itu si korban dia mahasiswa pindahan dari universitas lain pindah ke universitas kita. Terus dia itu sendiri ya, anak baru sendiri gitu ya. Terus aku temenin dong. Terus kan kita punya aku punya teman-teman yang lain tuh. Kita segeng gitu. Terus aku nemenin si korban itu. Karena Terus dia sendirian. iya. Terus teman-temanku yang segeng itu pada nggak terima kalau aku nemenin si korban itu. Terus Karena merasa cemburu mungkin ya, ya, atau gimana lah. ya Si korban itu sendiri pribadinya yang seperti apa sih? sebenarnya dia tuh orangnya baik banget. Terus dia tuh kalau aku lihat kepribadiannya tuh juga rajin, terus disiplin. Kayak dia tuh sering banget belajar ke perpus gitu. Jadi aku Bagaimana bisa sampai korban itu meninggal? jadi mungkin si korban itu depresi ya, stres. Terus mungkin dia Sudah terkena mentalnya. iya sudah terkena mentalnya. Terus dia mencoba melakukan pembunuhan kali ya. Dia minum ini ya, obat Secara berlebihan Ya, sehingga overdosis. ya, sehingga dia tuh Ya. dia bunuh diri sendiri. Di lingkungan kampus atau di mana itu? Iya, di lingkungan kampus. Sudah ditemuin. Oh, makanya kemarin sempat viral itu. Iya, Karena teman-teman kampus yang menemuinya. Untuk sekarang para pelakunya itu bagaimana? Atau sudah ditangkap atau di mana? Pelaku sekarang sedang ditahan dulu ya, diproses buat ditanya-tanya tentang. Tapi dari kampus sendiri ada sanksi atau enggak? Kita lagi nunggu keputusan dari pihak berwajib. Ada pesan-pesannya buat teman-teman yang nonton di sana? Buat teman-teman, pesan dari saya, berhentilah menjatuhkan orang lain hanya untuk merasa lebih baik dan lebih kuat. Luka yang kamu tinggalkan di hati korban mungkin tak terlihat, tapi bisa membekas seumur hidup. Sekian dari podcast kami, sampai jumpa. Pusing banget hari ini, mana tugas banyak banget, bayaran belum kebayar. Telepon si bos aja kali ya, siapa tahu ada barang. Iya. Siapa nih? Halo bos.
Halo Pak. Ada barang nggak? Biasa. Oh, Berapa ini? Udah ready nih. Lagi buat nih. ya. 2 atau 5 gram aja bos. Anterin ke kampus ya. Hah? 5 gram? Mau di mana? Yang bener aja, masa di kampus ntar ketahuan orang. Siap, ditunggu ya. Thank you bos. Siap luncur nih, siap. Gue siap nih, udah ready nih. Ya siap. Oke. Duh, si bos mana ini lama banget lagi. Orang udah sakau banget ini. Wah, bos. udah lama sini. Lumayan lu lama banget. Ya sesuai aja, lama banget. Udah bentar dulu. Buat siap ya bos. Oke, siap. Tunggu ya. Ya. Kalau Kalau besok gua ada kan barang? Ada, siap. Thank you, ya. Oke. Siap. Jauh dulu, Oke, Mas, ya. Mantap, Bos. Duh, pusing banget lagi. Punya duit, orang tua minta duit, diputusin pacar. Duh, gimana ya cara dapet duitnya? Lu kenapa, Mel? Pusing aja, Pusingnya? gak punya duit. Gua ada sih, usaha kecil-kecilan. Lu mau ikut? Siapa itu? Ada, cuman lu banyak teman kan? Banyak? Yang nakal-nakal ada. Ada sih. Ya gua, tapi lu jangan ngomong dulu ke siapa-siapa ya. Ya. Diam-diam aja dulu. Gua ada. Apa itu anjir? Ya, narkoba kayak gitu. Lu mau gak? Lu gua kasih dulu gratis deh, gak apa-apa. Cobain dulu. Boleh deh. Nih. Udah kalau lu ketagihan atau ada teman lu yang mau, kontak gua aja ya. Oke. Siap, thank you Mel. Lu udah gak usah pusing-pusing. Ya, thank you ya. Aman, habis jauh yang nah. Maaf ya, Kak, maaf. Mbak, ini ya jatuh, Mbak. Mbak. Jatuh. Dengar deh. Ya. Kita doa-doa aja, Pak, ya. Nanti kita ketemu aja. Ya. Ini apa ya? Jangan tahu. Apa kita tanya teman kita aja? Iya. Kenapa ini tadi Mbak dicurigakan banget? Iya, tadi dia buru-buru banget. Kalian pada tahu gak ini apa? Kayaknya sih. Udah kalian buka atau belum? Belum sih. Takutnya apa kita searching dulu aja? Bahaya ya. Searching aja. Coba. Kok kayak ini ya? Kayak itu narkoba apa gitu ya? Apa ini narkoba ya? Mana ya? Kok nggak ada sih? Apa jatuh kali ya? Mana ya? Di tas nggak ada. Mana ya? Kok nggak ada sih? Ini jatuh deh. Mbak, kamu ada nih ya? Iya. Kamu jangan ngomentarin kampus kita ya, Mbak. Ini kan narkoba. Kamu kok bisa sih pakai ini? Kamu jangan kayak gitu dong. Nanti kampus kita jelek gara-gara kamu. Iya. Kalau kamu begitu aku laporin dosen. Mau dilaporin dosen? Maaf ya, Kak. Aku nggak bakal kayak gitu lagi. Maaf ya, Kak. Aku banyak pikiran, nggak punya uang buat bayar kuliah. Makanya aku ngelakuin itu. Ya, tapi jangan pakai narkoba juga. Ini kan bakal bikin jelek nama kampus kita. Kan masih ada cara halal lagi di luar sana. Nggak cuma dari hal-hal yang buruk kayak gini. Dan kamu bisa di DO dari kampus kalau kayak gitu. Iya, malah jadi pengaruh buruk buat diri kamu. Ini kan obat terlarang. Nggak boleh dikonsumsi sembarangan. Ya, Kak, maaf ya. Jangan bilang dosen ya. Aku bakal tobat kok. Tapi kamu janji ya jangan ngelakuin hal yang kayak gitu lagi. Iya, aku janji kok. Ini obatnya gimana ya? Mantep juga jualan ini. Hasil segini tiap hari. Kaya gua. Nikah besok juga ini sama gua. Meli. Kenapa Mel? Halo Dan, gimana ini ketahuan sama cutting? Untung gue gak dapat polisi, sumpah dah. Terus gimana dong? Ya gua kesana, gua bawain lagi ya. Gimana? Oke, tunggu aja di kantin ya. Gak usah di kantin deh, keramaian. Parkiran bawah ya. Udah, tunggu. Lu kenapa sih Mel?
Ketahuan. Kawan, Tadi jatuh. lain kali hati-hati makanya. Gua kasih lagi dah. Terus ntar kalau ketahuan gimana? Lu mainnya main biasa aja kayak normal. Udah cepet pada orang yang lihat lagi. Awas lu kalau ketahuan lagi. Tuh, Oke deh. lumayan barang mahal. Oke. Ya. Thank you. Mbak lagi ngapain ya? Kamu anak yang kemarin ini. Kamu yang kemarin, Mbak? Aku gak nyangka kamu akhirnya pakai juga. Iya. Katanya Kemarin enggak. janji nggak pakai lagi. Iya. Kok bisa kamu pakai lagi? Yuk kita laporin Ayo, aja. laporin aja. Iya kan kita laporin Kak. Jangan, Kak. Ini ada apa ini? Ya, nawar makanan apa ini barangnya, Pak? Hah? Bener ini? Dia yang pakai? Iya, bener, Pak. Jujur aja ini siapa yang pakai? Enggak, Pak. Dapat dari mana kamu? Enggak, Pak. Jangan malu-maluin kampus ini. Ini kampus terkenal, ternama di kota ini. Kamu jangan sampai ini mempermalukan kampus ini. Kenapa kamu bisa pakai ini? Dari mana kamu dapat? Hah? Dari mana bisa dapat kayak gini? Kamu tuh cewek, masih muda. Kenapa kamu pakai ini? Hah? Enggak, Pak. Jujur aja. Jujur. Iya, jangan bohong, jujur aja. Kamu 2 kali kan pakai ini kita Ih, 2 kali? Iya, 2 Iya. kali, Pak. Tuh, jangan sampai kamu malukan kampus ini gara-gara kamu pakai narkoba. Kamu tuh cewek. Mau saya keluarin kamu dari sini? Enggak, Pak, jangan, Pak. Kenapa kamu mau pakai? Aku banyak pikiran, Pak. Buat kuliah juga. Gak harusnya kalau misalkan kamu banyak pikiran, gak ada biaya, kamu gak usah ngelakuin ini. Kalau kamu sampai ke tangan polisi, mau gimana? Kuliah kamu tuh berantakan, apalagi kamu masuk penjara. Kasihan orang tua kamu itu yang udah membiayain kamu kuliah. Mau ngelakuin lagi nggak kamu ini? Kamu saya keluarkan ya. Enggak, Pak, jangan, Pak. Ini sangat-sangat memalukan kampus kita ini. Ini kalau mereka nggak mergokin kamu, udah kampus ini mau jadi apa ya nanti? Untung aja ini ya, yang mempergokin itu teman-teman kuliah kamu ini. Kalau misalkan dari luar, gimana? Bisa masuk berita? Apa nggak malu nanti kampus kita? Mana ya? Kak, dicariin dosen tuh dipanggil ke ruangannya. Ya, kamu siap. Iya. Ada apa ya, Pak? Nih, Bea. Tahu, Pak. Baca aja buka. Itu surat DO, Pak. Ya karena kamu tuh melakukan kesalahan. Kata teman-teman kamu tadi, kamu tuh melakukan 2 kali. Makanya saya keluarkan kamu. Enggak, Pak, jangan keluar saya, Pak. Kalau misalkan nggak dikeluarkan, nanti banyak bibit-bibit yang pakai narkoba seperti kamu ini mengotori kampus kita. Makanya saya keluarkan kamu ini. Udah kamu pergi sana, jangan balik lagi ke kampus ini. Ya, Pak. Udah. Kan yang kemarin dari sini. Dan disuruh pakai. Iya, jadi dikeluarin kan. Baiklah, di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang pembulian. Apa sih pembulian itu? Yang dimana pembulian adalah tindakan yang menyakiti orang lain secara fisik, verbal, ataupun psikologis, baik secara langsung maupun tidak langsung. Tindakan ini tuh berdampak negatif, baik bagi korban, pelaku, dan lingkungan sekitarnya. Yang dimana dampak-dampaknya adalah seperti menurunnya kesehatan mental, prestasi akademik, dan keharmonisan sosial. Meskipun dalam beberapa kasus bullying ini memicu kesadaran sosial atau perubahan positif, hal tersebut tidak membenarkan perilaku. Oleh karena itu, bullying harus dicegah dan ditangani secara serius melalui pendidikan, dukungan emosional, serta peran aktif dari keluarga, sekolah, dan masyarakat. Di sini ada beberapa dampaknya. Dampak terhadap bullying yang dimana ada dampak bagi korban. Yang pertama itu ada dampak psikologis.
yang dimana korban itu mengalami depresi, kecemasan, stres, rasa takut, trauma, dan bahkan keinginan bunuh diri. Yang kedua itu ada emosional, yang dimana merasa rendah diri, tidak berharga, mudah marah, atau sedih yang berlebihan. Yang ketiga di sini ada fisik, yang dimana gangguan tidur, sakit kepala, sakit perut, kehilangan nafsu makan. Yang keempat di sini ada akademik atau sosial, yang dimana prestasi menurun dan dia pun akan melakukan bolos sekolah, menarik diri dari pergaulan, kesulitan membangun relasi sosial. Dan di sini ada dampak bagi pelaku, yang dimana ada sikap sosial negatif, yaitu menjadi agresif, kurang empati, merasa berkuasa atas orang lain. Yang kedua ada hukum dan moral, yang dimana bisa terbiasa melakukan kekerasan, berpotensi terlibat dalam tindakan kriminal di masa depan. Yang ketiga ada hubungan sosial, yaitu dijauhi teman-temannya, sulit dipercaya oleh orang lain, citra diri menjadi lebih buruk. Sekian, terima kasih. Baiklah, hanya itu sedikit penjelasan dari saya. Saya hanya berpesan, kasus pembulian itu sangat tidak wajar dan sangat tidak dinormalisasikan. Maka dari itu, stop bullying. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang narkoba. Apa sih narkoba? Narkoba adalah narkotika dan obat-obatan berbahaya, yang dimana itu adalah zat-zat yang dapat mempengaruhi sistem saraf, menyebabkan perubahan pada perilaku, pikiran, dan perasaan. Narkoba dapat berupa zat alami, sintetis, atau semi-sintetis. Di sini ada beberapa jenis narkoba, yang dimana ada narkotika, yang kedua ada psikotropika, dan yang terakhir ada obat-obatan berbahaya. Di sini ada beberapa dampak terhadap penggunaan narkoba bagi si pengguna, yang dimana ada yang pertama itu ada ketergantungan, yang dimana narkoba dapat menyebabkan ketergantungan fisik dan psikologis. Yang kedua di sini ada gangguan kesehatan, yang dimana narkoba dapat menyebabkan gangguan kesehatan seperti kerusakan otak, hati, dan jantung. Yang ketiga di sini ada masalah sosial. Apa sih? Yaitu narkoba dapat menyebabkan masalah sosial seperti kehilangan pekerjaan, keluarga, dan reputasi seseorang. Yang keempat di sini narkoba itu berdampak akan menyebabkan kematian, yang dimana narkoba dapat menyebabkan kematian akibat overdosis atau komplikasi kesehatan. Di sini ada beberapa cara pencegahan dan penanganan narkoba. Yang pertama itu ada edukasi. Apa sih edukasi itu? Yang dimana meningkatkan kesadaran tentang bahayanya narkoba. Yang kedua ada pencegahan, yang dimana mencegah akses narkoba, terutama pada anak-anak dan remaja. Yang ketiga ada pengobatan, yang dimana menyediakan pengobatan untuk pecandu narkoba. Dan yang terakhir di sini ada rehabilitas. Apa sih rehabilitas ini? Yaitu menyediakan rehabilitas untuk membantu pecandu narkoba kembali ke masyarakat. Nah, di sini ada beberapa pesan dari saya. Narkoba bukanlah solusi, melainkan awal dari kehancuran seseorang. Di sini ada beberapa pesan singkat dari saya. Narkoba bukanlah solusi, melainkan awal dari kehancuran seseorang. Mahasiswa sebagai agen perubahan harus jadi garda terdepan dalam memerangi penyalahgunaan narkoba. Mari jaga pergaulan, tingkatkan kesadaran, dan aktif menyuarakan bahayanya narkoba kepada seseorang. Jangan sia-siakan masa depanmu hanya demi kesenangan sesaat. Jadilah generasi sehat, cerdas, dan berintegritas. Sekian, terima kasih. Sekian video dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga video kami bermanfaat untuk kalian yang menonton. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.